Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena memiliki 3 keberuntungan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa bahagia karena beruntung telah terlahir sebagai manusia. Itu luar biasa ya. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung dalam perjalanan kehidupan bisa ketemu dengan Dhamma, ajaran kebenaran yang telah dibabarkan oleh Guru Agung kita, The Buddha. Dan yang ketiga, jangan lupa bahagia karena sampai sekarang kita masih hidup, masih punya banyak kesempatan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan fisik untuk berkarma baik ria yang poinnya bisa kita bawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Beruntung sekali saya ditemani oleh sahabat Dhamma, pecinta Dhamma, Dr. Susan yang amat canggih dan piawai dalam segala macam kasus yang hari ini akan kita bahas. Dan tentu saja tidak akan absah kalau tidak ada moderatornya, Adianto S.com MPD. Bincang-bincang kita kali ini dan mungkin beberapa kali lagi adalah hal yang sangat menarik, yaitu tentang atta, keakuan. Aku yang paling penting, misalnya seperti itu. Aku yang paling harus diperhatiin, misalnya seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa atta itu mengambil 2 bentuk. Jadi ibaratnya pendulum, atta itu goyangnya toeng, toeng gitu ya. Toeng, kalau yang atas gini, kesombongan karena aku lebih hebat dari yang lain. Itu atta. Sombong, jelas. Ini loh. Tapi kalau pendulum ini mengayun ke sana, ini menjadikan dibandingkan orang lain kok aku kok enggak apa-apa. Aku minder, aku merasa rendah. Ternyata ini pun atta, ini pun kesombongan dalam ayunan yang berbeda. Tapi talinya tetap sama, yaitu ATTA, atta. Maka beberapa episode akan kita berikan untuk melihat sampai di mana toh atta ini merusak kehidupan kita, atau sampai di mana atta ini perlu kita waspadai supaya kita terbebas banyak karena atta ini terkendali. Nah, untuk itu tentu saja ranahnya ada di Adianto. Kita mau dibawa kemana untuk urusan atta ini? Saya mendaulat diri sebagai tukang tanya. Jadi kalau sehubungan dengan seri atta, di pertemuan terdahulu kita bahas tentang atta itu bentuknya bisa dalam perwujudan seseorang yang sangat tergantung dengan orang lain. Itu istilah kerennya dependent personality disorder ya. Jadi gangguan kepribadian karena tergantung sama orang lain. Dan itu ternyata bentuk atta yang harus kita waspadai juga. Nah, topik kali ini sehubungan dengan atta juga kita akan bicara tentang fenomena juga terjadi di berbagai tempat di mana ada kekuasaan atau ada kontrol atau ada hierarki ya. Ini bisa terjadi munculnya fenomena atta atau semua berpusat pada diri, keakuan, eksistensiku kalau aku melakukan ini ya. Nah, topik kita kali ini adalah tentang atta dan post power syndrome atau sindrom atau gejala seseorang yang sangat merasa dia eksis atau dia hadir, dia punya arti penting di dunia kalau dia masih mengendalikan, punya kekuasaan terhadap orang lain. Post power syndrome. Nah, ini kita lihat sama-sama, ini seperti apa sih gejala ini dan hubungan dengan atta
sampai bisa mengganggu perjalanan spiritual kita, menghambat spiritual kita tuh, nanti kita lihat sama-sama itu bisa seperti apa. Mulai dulu dari Bu Susan Susan aja, dong. karena Bu Susan itu banyak menangani kasus-kasus yang disebut post power syndrome tadi. Ya. Gimana Bu? Pasti Ya, banyak. jadi kalau sindrom pasca orang itu sudah nggak punya kekuasaan ya, sebetulnya tuh jadi kekuasaan tuh ada macam-macam. Kalau di tempat kerja ya mungkin saya punya pekerjaan. Nah, pekerjaan itu sendiri tuh biasanya memberikan kewenangan gitu ya, itu satu. Jabatan itu memberikan kewenangan. Atau di rumah gitu. Di rumah itu sebagai parent itu punya kewenangan gitu, punya kekuasaan. Jadi sebetulnya post power syndrome itu tidak harus melanda orang yang bekerja gitu. Bahkan pembantu rumah tangga pun itu bisa post power syndrome gitu menurut saya, karena ketika kita gini ya, kalau di tempat kerja berarti kan ini belum pensiun aja deh. Misal dulu saya adalah pendiri, kalau di institusi itu pendiri prodi, program studi atau fakultas. Saya tuh pendirinya. Berarti kan saya tuh orang yang top nomor satu gitu. Nah, lama-lama ini ada generasi muda nih. Nah, ketika ada generasi muda berarti kekuasaan saya ini kan mulai berkurang. Karena kompetensi itu sekarang orang tuh tidak melihat saya sebagai satu-satunya sumber atau narasumber yang kompeten. Tapi ada banyak orang yang kompeten. Mungkin juga enggak lebih kompeten dari saya. Tapi saya mulai tersaingi karena saya bukan satu-satunya orang yang didengarkan pendapatnya. Nah, itu kan sudah post sebetulnya, meskipun saya belum pensiun. Nah, lalu di rumah nih, anak-anak saya sudah mulai remaja. Dia sudah punya pendapat sendiri. Saya itu jadi cemas. Kok saya sekarang nggak dihargai? Saya itu kok nggak didengerin? Saya merasa ditinggalkan gitu ya. Nah, atau gini, saya punya pasangan hidup gitu. Dulu pasangan hidup saya itu belum pinter. Waktu pacaran masih sangat tergantung sama saya. Nah, orang itu kan bisa berkembang ya. Mungkin pasangan saya semakin berkembang, semakin matang, semakin mandiri. Bahkan mungkin pendapatnya pun sekarang lebih bagus dari saya. Wawasannya lebih bagus dari saya. Ini kelihatannya Bu Susan ngomongkan ini sebagai suami ya? Bisa suami, bisa istri. Soalnya biasanya kalau secara umum Tuh. yang namanya pasangan berkembang itu biasanya perempuan yang berkembang Ya. yang merasa agak tersaingi itu yang suami. biasanya suami ya. Tapi tidak selalu Bu, karena bisa jadi kalau di zaman sekarang perempuan itu dominan juga gitu ya. Nah, tetapi memang kebanyakan itu karena kita patriarki itu laki-laki gitu kan yang merasa kok sekarang istri saya sudah nggak mendengarkan saya lagi. Sekarang pasangan hidup saya sudah nggak menghargai lagi gitu. Bahkan ada nih dalam kasus di keluarga, seorang suami ini merasa semuanya itu meninggalkan dia, berkomplot untuk meninggalkan saya gitu. Padahal kalau Bu Lani bilang itu sindrom hero, pahlawan, dulu tuh semuanya saya loh. Pahlawannya keluarga ya? Iya, setelah sekarang kenapa istri saya jadi nggak mendengarkan saya, itu menurut perspektif saya. Karena istri mulai berkembang. Ya, mulai bisa anak cari duit. mulai pinter. Lah kan anak-anak itu apa ya? Gini, kalau orang yang post power syndrome itu berharap orang lain itu bodoh. Nah, ya benar. Jadi nggak suka orang lain itu Berkembang. Bahkan ini belum lebih pinter dari dia aja ini sudah ancaman ini Pak. Apalagi kalau lebih pinter gitu. Nah, padahal kan sebetulnya tujuan kita itu kalau kita punya anak sih Pak, menyekolahkan anak ya kalau bisa lebih pinter dari saya. Lebih berkembang dari saya. Kalau saya dosen, harapan saya mahasiswa saya harusnya tuh lebih pintar dari saya. Saya punya junior, harapan saya junior saya harusnya tuh lebih dari saya. Itu kan keberhasilan dalam pendidikan kalau orang itu berkembang melampaui mentornya. Nah, tapi kalau post power syndrome belum melampaui aja udah terancam nih. Lalu efeknya kadang lalu menyabotase ya Pak. Dengan berbagai cara gitu. Nah, ini kan beresiko. Diri sendiri jadi nggak berkembang karena kalau orang merasa berkuasa itu nggak mau belajar.
Karena saya merasa udah paling gitu. Jadi nggak belajar gitu. Makanya Bulani yang di episode sebelumnya bilang kadang-kadang tukang itu lebih nggak pakai ata. Salah suruh bongkar gampang. Tapi coba orang yang merasa dirinya top suruh bongkar marah pasti gitu. Padahal mungkin itu benar-benar kesalahan gitu ya. Nah ini Pak, jadi kalau Pak Adi mengatakan bahayanya apa, bahayanya itu ada dua sih. Untuk diri sendiri nggak berkembang, semakin melakukan karma buruk ya. Untuk orang lain, ya orang lain itu jadi nggak berkembang karena saya itu selalu menyabotase setiap langkah orang untuk maju. Itu sih kalau psikologi. Bahayanya orang yang kena gejala post power syndrome ini. Kalau Bulani lihat sendiri, ini tadi kita di awal kan ngomong kayak ini kayaknya konteksnya ke urusan sesepuh gitu ya, post power syndrome. Tapi tenang Bu Elani, barusan penjelasan Bu Susan ini ternyata bukan urusan orang sepuh. Orang muda yang diberi kekuasaan itu bisa jadi punya sindrom ini. Oh, nggak mau nih yang berikutnya lebih hebat dari saya. Tapi Bulani sendiri. Kalau menurut saya post power syndrome itu aneh gitu ya. Menurut saya nggak logis gitu. Karena sebenarnya kita ini kan mau nggak mau, kita ini kan beranjak makin tua kan. Beranjak mau kemana sih? Pasti kita mau mati kan. Nggak mungkin. Nggak ada punya pilihan lain ya. Nggak bisa yang pasti itu kematian. Pasti kematian. Jadi kalau kita ini tiap hari muncul dan lenyap, tiba-tiba kita sudah, loh, pandemi kita mulai ini tahun berapa? 21 katakan. Ya. Ini sudah 4 tahun loh. Kita ini sudah lebih tua 4 tahun loh. Nah kalau kita bertanya, selama 4 tahun kita ngapain ya? Yang saya bisa jawab, ya kita 4 tahun mendekati kematian. Jadi kalau kita ini menggunakan waktu ini untuk memberikan tekanan pada pikiran kita dengan beban yang berat. Karena berat loh, post power itu berat. Ada orang apa sedikit kita terancam lagi. Terancam itu kan berat, penderitaan. Lah kita ini mau apa gitu loh. Tadi kan saya selalu mengatakan kita harus beruntung karena masih hidup. Jadi apa? Harus banyak pundi-pundi kita diisi dengan karma baik dong. Jadi post power itu penyakit yang menurut saya konyol. Seperti tadi yang Bu Susan ngomong tadi kan bagus banget. Kalau mentor, karena kita ini guru ya. Belum doktor atau profesor gitu ya. Itu kita ngomongnya, aduh, anak-anak kita, sudah sarjana. Rasanya gimana? Lah gimana kan kita lihat ke dalam diri. Kalau kita masih ngomongnya sekarang itu PhD. Sudah pasti kita sinis. Atau kan PhD loh. Bisa di Leeds University, luar negeri. Waduh. Ada spiritual joy. Nah di situ kan kita ini sudah ngobati pikiran kita dengan kegembiraan. Banyak penyakit yang lewat loh. Banyak penderitaan yang lewat loh dengan satu senang. Nah ini kalau kita jadikan kebiasaan, kita jadikan tanaman yang kita siram setiap kali. Dan kita ini kan guru yang baik tuh. Jadi murid kita tuh kan banyak yang berkembang tuh. Lah gimana kita mau post power syndrome? Karena apa? Lah hidup kita bermanfaat kok. Kok bisa post power? Kalau dikatakan tapi kan kamu sekarang sudah tidak punya kekuasaan. Loh, nah punya kekuasaan tuh emangnya nggak berat? Berat loh. Dulu saya harus. Sekarang ada kamu, ada Endang, ada Eko, ada guru-guru yang baik. Lah, ya neng tawa ngono lintang. Saya happy lah. Saya nggak perlu mengangkat beban segitu berat. Kok bisa post power lah? Kamu silakan menderita, aku sekarang enak-enak. Saya nggak punya jadwal yang begitu. Saya banyak waktu luang. Saya bisa A, B, C, D, F, G. Dulu nggak bisa. Saya tuh dulu pakai jam. Kenapa? Jam sekian sampai jam sekian ngajar. Setiap jam ganti kelas, ngelesi. Jadi saya dulu pakai jam. Sekarang, wah nggak usah pakai jam. Kenapa? Time is, bagi saya, harta benda yang sangat longgar. Jadi, mau post power itu apanya ya yang dijadikan sindrom atau gangguan itu apa? Kan hidup jadi lebih enak. Mungkin fenomena yang terjadi di luar sana, ada kelompok orang-orang tua
yang tidak merasa berfungsi, hidupnya sudah tidak berfungsi, apakah ini hidup ya? Aku kok nggak menyampaikan sesuatu yang orang lain dengar. Nah, Kok apakah aku hidupku kayak gini ya? Kok aku tidak ngandani orang untuk melakukan sesuatu? Itu mungkin sebagian orang menerjemahkan yang namanya hidupnya dia itu seperti itu. Itu kan setahu saya gejala ini jadi problem di orang-orang yang mau pensiun, PPS ini, post power syndrome. Ini kan bahkan di salah satu buku yang pernah saya baca, gejala ini sangat diwaspadai oleh para pensiunan di bidang militer. Karena eksistensi mereka hierarkinya tinggi ya. Tinggi. Mereka itu kan link of komandonya tinggi ya. Apalagi mereka sekalipun yang di level prajurit itu mereka merasa eksis kalau ada di pos jaga, ada di pegang senjata atau pakai seragam, disegani oleh society pihak di luar sana masyarakat. Kalau mereka pensiun, ini menurut Range judulnya bukunya, itu diwaspadai terjangkit di kalangan pensiunan militer. Kalau itu yang saya lihat kok Bulani kan menganggap udah nggak perlu ngandani, kok oke ya. loh, Ini sebenarnya kalau nggak salah episode yang sebelum ini atanya kan berhubungan dengan dependent personality disorder ya. Saya kira orang-orang yang mau pensiun itu boleh melihat ke dalam diri, jangan-jangan mereka tuh punya penyakit itu loh, bahwa eksistensiku itu ada di mata orang lain, aku tergantung pada orang lain, kebahagiaanku tergantung dari penilaianmu terhadap aku. Cilan sekarang nggak punya kekuasaan, ya nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa tuh, nggak punya kekuasaan, karena setiap aspek kehidupan itu punya dukanya sendiri-sendiri kok. Itu Bu Susan tuh boleh dibilang kalau cerita sama saya tentang betapa sibuknya karena orang penting yang ngurusin nasional itu, Bu Susan tuh ngurusin osa Indonesia. Sampai weekend aja nggak ada waktu. Lah gitu kok seneng. Bagi saya itu penderitaan. Bisa juga. Tapi bagi Bu Susan, wah itu seneng karena masih bisa berkarma baik. Ria, kan bagus. Jadi kita juga yang lihat juga seneng karena syukurlah Bu Susan manfaatnya untuk nasional. Karena Bu Susan tuh orangnya beres banget, kerjanya baik. Semoga ditata untuk Indonesia tuh secara akademis dalam psikologi, departemen psikologi jadinya bagus. Kita ikut senang. Praktek dhamma. Jadi sebenarnya kalau kita ini praktek dhamma dalam urusan keseharian dan pandangan benar, kita tuh untuk happy tuh kok banyak cara ya. Kenapa tuh kalau powernya hilang, kok kita sedih kenapa? Emangnya hanya ada satu jalan ke Roma? Kan banyak jalan untuk bisa berfungsi. Sekarang saya nggak bisa lagi ngajar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Udah fisik nggak kuat. Ini apa tuh? Nah, tapi kan saya masih bisa dhamma di sana, dhamma talk kayak gini nih. Oke toh, masih bisa. Bu, kapan Bu? Kalau sudah, kita ketemu, masih bisa belajar, masih bisa mengajar. Kalau kita satu aja, selama aku masih bisa belajar, aku eksis. Selama aku masih bisa belajar, aku eksis. Berkembang secara spiritual, mental dan itu gimana pun juga saya bisa belajar kok dari tukang. Wah menarik ya Pak. Semuanya itu ada benangnya ya. Tukang itu kan ada benangnya. Ini kayak manusia urip ya, kayak manusia hidup. Kita harus punya pedoman. Wah, Cilan kayak gitu ya. Iya, saya tuh seneng liatin tukang tuh karena ternyata mereka tuh punya dhamma, punya kebenaran, punya jalan. Nah, jadi kenapa kok aku senang sampai mungkin 9:30 malam nungguin orang? Karena aku belajar. Jadi itu power. Enggak, itu kebahagiaan. Ya kan ceritanya jadi lain. Jadi kesimpulannya untuk pesan ke orang tua, punyalah kesenangan untuk belajar mengembangkan diri. Itu justru akan jadi seperti obat antidotnya masa-masa di mana kita sudah tidak perlu diberi kewenangan atau
mengatur ya kita tinggal belajar ya. Sebenarnya mengatur tuh emangnya menyenangkan loh. Itu juga loh. Buat beberapa orang karena mereka mengaitkan kehebatan mereka dengan konsep orang lain. Seperti Bu Susan kalau ngomong kan feeding atanya orang lain untuk mengembangkan supaya aku merasa aku bikin dia hebat. Aku merasa. Jadi semuanya itu tergantung dari bagaimana orang lain merespon. Ya kan jadi aneh. Emangnya aku berpikir dengan pikiranmu? Emangnya jantungku berdenyut, aku pakai jantungmu. Emangnya aku bernafas pakai paru-parumu? Kan yang enggak, matiku sendiri, hidupku sendiri. I live my own life, I die my own death. Kalau kita ngerti itu kan, jadi dimanapun aku berada kan, di situ aku bisa belajar. Tetap bisa belajar. Jadi post power itu, yang namanya post power syndrome, itu satu jalan yang jelas-jelas menuju ke jurang gitu. Nggak semua orang mau ke situ, jadi jangan diomong itu kamu pun akan ngalami. Ya belum tentu. Kalau aku milih yang tadi, dimanapun aku berada, di situ aku berjuang untuk belajar, ya aku nggak melewati ke sana. Bu Susan, tadi saya sempat mengutip buku Renzi itu tadi, bahwa gejala itu muncul di orang-orang yang sebelumnya punya karya, khususnya di bidang yang punya hierarki. Nah, Bu Susan lihat fenomena ini di psikologi, itu kan tadi disampaikan nggak terjadi melulu di bidang yang hierarki. Cuman kalau dihubungkan dengan yang barusan disampaikan Bu Lani, itu bisa diarahkan kalau masing-masing kita tuh sadar bahwa sebenarnya bukan urusan menguasai atau mengontrol, tapi saya itu bisa berkembang atau enggak. Jadi gini, kalau di psikologi itu kontribusi person itu berarti individu. Dan kontribusi lingkungan itu tuh sama-sama besarnya. Jadi gini, orang yang tadi dibesarkan dalam lingkungan yang selalu menitik beratkan, menggarisbawahi, memperbesar Atta, itu akan mencari lingkungan yang akan bisa memelihara Attanya. Itu kalau di psikologi gitu. Jadi orang yang suka di militer itu pasti sudah punya modal untuk ingin memfeeding Attanya. Karena kalau di militer itu yang namanya jabatan, pangkat, kemiliteran itu akan menentukan sejauh mana orang itu akan taat pada kita. Artinya orang yang nggak suka digituin nggak akan milih militer itu sebagai karirnya, profesinya gitu. Dan celakanya juga kalau di militer itu begitu kamu nggak punya jabatan, kamu itu memang di-ignore. Kamu itu akan diabaikan, nggak akan dihormati lagi. Nah, sehingga di psikologi itu dikatakan kadang-kadang lingkungan, struktur di dalam lingkungan dan bagaimana perlakuan lingkungan itu bisa membuat orang itu mengalami gangguan mental. Gitu. Jadi kita nggak bisa semata-mata menyalahkan ini bawaan, ini DNA, ini tuh hanya karena pola asuh gitu. Lingkungan itu bisa membuat orang yang punya potensi dikit aja itu jadi subur. Nah, contoh lain lagi psikolog. Psikologi dan psikolog itu menjadi pilihan karena ini powerful. Kalau kamu sudah lulus psikologi, apalagi itu profesor di psikologi dan kamu seorang psikolog gitu, wah, sakit jiwa. Satu kata itu akan diikuti banyak orang. Saya nggak usah masuk militer, tapi begitu saya profesor dan saya psikologis, omongan saya itu akan didengarkan gitu sebagai referensi. Itu mengerikan kan. Nah, orang yang sudah punya kecenderungan untuk Attanya itu besar, profesi macam itu tuh menjadi hal yang sangat diidamkan, tapi bukan untuk menolong orang, tapi supaya saya tuh punya kuasa sampai saya mati, gitu kan. Yang namanya profesor tuh kan sampai mati itu akan dihormati gitu menurut saya. Kalau di militer mah kamu udah pensiun nggak dihormati, tapi ke profesorship itu akan melegenda gitu ya. Jadi bukan apa yang bisa saya wariskan untuk kebaikan orang, bukan, tapi apa yang nanti sampai mati pun dalam pidatonya orang-orang itu tuh saya masih disebut-sebut gitu. Dan mati pun saya pengen
mati dengan kebanggaan gitu, bukan mati dengan kerendahan hati gitu ya. Jadi itu yang Pak Edi kalau saya bilang kenapa bidang pekerjaan tertentu itu lebih menyuburkan post power syndrome itu karena memang satu, lingkungan itu sendiri membuat orang begitu. Yang kedua, setiap orang itu punya kecenderungan untuk masuk ke profesi tertentu, itu tergantung dia atanya seberapa gitu ya. Itu yang paling penting. Dan bagi orang-orang yang post power syndrome itu bukan kontribusi apa yang bisa saya berikan untuk orang lain, tapi kekuasaan apa yang bisa saya gunakan untuk mengeksploitasi orang lain, sebetulnya itu. Jadi kalau Bu Lani tadi mengatakan, misalnya ada orang yang duduk di sebagai konsultan kementerian, wah itu kan hebat nih, karena ide-ide saya, kinerja saya itu bisa mempengaruhi policy. Dan policy ini untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Kalau visinya itu artinya adalah saya senang di situ karena kontribusi saya untuk kebaikan masyarakat Indonesia itu menjadi besar. Kalau saya itu hanya di sini, suara saya nggak didengerin. Tapi begitu saya masuk di posisi tertentu, suara saya didengarkan. Kebahagiaan saya adalah saya bisa menyuarakan, saya bisa berkontribusi karma baik itu untuk kebaikan. Kalaupun nanti saya itu udah nggak ada di situ lagi, saya itu sudah happy. Paling nggak semasa saya ada di situ, kebaikan itu terjadi. Nah, tapi kalau yang post power syndrome itu bukan gitu. Saya ingin mendapatkan sebuah jabatan atau posisi yang membuat saya itu punya kewenangan untuk menggunakan orang lain untuk atas saya. Sehingga kalau saya ingin memperjuangkan mati-matian, gak ingin lengser dari situ, itu bukan saya masih berjuang, kebaikan saya itu belum menyebar, bukan. Tapi kalau saya nggak punya kuasa, saya tuh nggak bisa menggunakan orang lain itu untuk kepentingan saya gitu. Ata saya kosong jadinya. Atanya kosong gitu. Jadi kelihatan banget. Ya, jadi intinya gini, orang yang atanya itu butuh dividen, butuh panggung, intinya itu. Jabatan itu adalah panggung. Jadi saya butuh panggung untuk perform, gitu. Padahal kalau kita lihat dari kata-katanya power itu harusnya kan nggak boleh di abuse ya, nggak boleh disalahgunakan. Sehingga kalau punya power itu artinya tanggung jawabnya besar, bisa ya, digunakan. Kayak Bu Lani tadi, kalau Bu Lani itu merasa mengapa punya kedudukan, punya posisi itu berat, karena Bu Lani itu meletakkan pada power ini adalah tanggung jawab. Jadi kalau saya sampai salah menggunakan power, waduh ini resikonya nih, saya mencelakakan banyak orang. Maka bagi Bu Lani, kalau saya udah nggak di situ, ayem. Bangun siang yo nggak apa-apa karena saya nggak akan menyusahkan orang. Tapi begitu saya punya power di situ, ini dunia ini kan tergantung dari kegiatan saya. Itu kan berarti kalau saya nggak berkegiatan, dunia kan nggak berputar nih. Maka tanggung jawab saya jadi gede. Itu kan sebetulnya susah, penuh penderitaan gitu kan sebetulnya. Nah tapi orang yang post power syndrome itu nggak melihat tentang ini gitu. Yang dia lihat ini adalah panggung saya untuk memperbesar atau bukan tanggung jawab. Gitu. Jadi bagi saya ini nggak berat, ini mempermudah nih. Contoh nih, kalau saya ada di situ, saya bisa nyuruh anak buah saya untuk melakukan keinginan saya. Kalau saya di situ, saya bisa menggunakan uang itu untuk memfasilitasi saya. Rumah semuanya dinas, untuk kepentingan diri sendiri. Rumah ya? dinas gitu, misalnya. Mobil dinas, terus apa-apa kan saya dilayani nih. Kalau saya pejabat itu ya, apalagi yang di kemiliteran, nanti tuh saya mau naik pesawat aja itu udah ada protokoler yang membuat semuanya tuh harus minggir, saya harus duluan. Kan biasanya orang-orang kayak gitu tuh kalau naik pesawat itu dia akan terakhir supaya orang nggak lihat dia. Jadi yang lain suruh masuk dulu, dia ada di VIP itu akan terakhir karena VIP itu di depan dia. Begitu dia ada di VIP, kalau dia duluan, semua orang kan kalau jalan lihat dia, maka dia pasti akan terakhir. Kalau turun harus duluan supaya nggak dilihat orang. Saya punya fasilitas itu gitu, dan saya nggak usah nunggu antrian, nanti tinggal orang itu akan ngundang saya gitu. Nah kalau saya nggak punya kuasa, saya harus antri seperti yang lain, males banget saya antri.
So saya lihat sebenarnya power itu sejauh digunakan dengan baik itu kan bawa manfaat kebaikan. Tapi yang jadi ngaco, yang jadi kacau adalah abuse ketika tadi. Powernya ini jadi kemelekatan buat dia, kemelekatan yang muncul karena sampingan dari power ini kan penghargaan, didengar, kemudahan. Ini orang jadi bukan lagi mau mengatur, mengabdi menggunakan kekuasaan kewenangan untuk kemanfaat banyak orang, tapi tidak mau lepas dari apa yang sampingan itu diberikan, penghargaan, penghormatan, didengar, fasilitas. Ini yang jadi kenapa itu disebut itu nanti larinya, sindrom ya. Ya, larinya itu kan juga di loba dosa moha. Jadi power itu menghidupi loba dosa moha gitu. Sebetulnya itu kan. Kalau kita mau bicara itu gitu kan. Nah, itu ya Atta itu kan ada di nggak bisa lepas dari loba dosa moha itu kan menurut saya. Jadi racunnya itu di situ sebetulnya. Nah, kalau Bulani tadi kan justru hati-hati dengan power. Susah loh nanti kalau saya itu kebablasan menggunakan power, ini karma buruk. Itu kan penderitaan. Mendingan saya nggak punya power. Itu kalau orang mikirnya kemurnian batin. Nah, kalau orang mikirnya nggak itu, Pak. Tapi Bu Susan, kalau orang-orang yang post power syndrome menderita post power syndrome, itu terus kalau datang ke Bu Susan sebagai klien nih, itu apa yang terjadi tuh, Bu? Mereka ngomong apa sih? Jadi saya duga Ibu, ya Bapak sekarang jadi coba calon ketua RT, jangan masih bisa gitu, atau apa kayak di paguyuban Bapak apa gitu. Jadi kalau datang itu macam-macam ya, Bu. Setiap orang bisa punya gejala ketidaknyamanan psikologi secara berbeda. Ada yang depresi gitu. Kok sekarang saya itu merasa hidupnya hampa, hidupnya nggak berguna. Jadi nggak ada yang bisa saya lakukan. Jadi tuh kalau orang yang macam ini tuh biasanya kan depresi. Jadi nggak semangat hidup gitu. Jadi nggak ada gairah untuk melakukan banyak hal. Itu kalau yang depresi. Kalau yang nggak depresi itu dia merasa marah. Jadi kemarahan yang amat sangat karena nggak didengarkan orang. Orang tidak menghormati saya lagi gitu ya. Jadi, padahal ya orang biasa-biasa aja. Orang nggak kenal sama dia yang cuma kayak gini. Tapi memang kadang-kadang itu gini loh Pak. Jadi kalau orang itu yang diperjuangkan Atanya tuh gini. Contoh ya, kalau misalnya saya tuh dulu menyekolahkan anak saya di Putra Bangsa misalnya. Saya itu punya jabatan. Itu kan ya ini masyarakat tuh juga punya andil ya dalam memperbesar Atta. Misalnya, hati-hati lu. Bapaknya itu Polda, Kapolda misalnya. Sekarang saya bukan Kapolda lagi. Orang nggak akan berhati-hati dengan saya. Itu kan juga masyarakat toh, Bu. Nah, kalau mungkin di Putra Bangsa gitu ya, Bulani punya prinsip, kamu mau jenderal, mau apa saya nggak peduli. Kalau saya mau marah sama kamu, ya marah. Nah, kalau lingkungan itu berani memperlakukan orang lain dengan cara itu, yang penting itu dia itu melakukan hal-hal benar atau enggak. Tapi kan masyarakat nggak gitu Pak. Kapolda dia takut. Itu anaknya gubernur. Nah begitu saya nggak menduduki posisi itu, orang nggak akan lagi segan sama saya karena saya nggak punya posisi. Nah sebenarnya disegani berarti posisinya betul, bukan betul. orangnya. Tapi kan lalu orang itu nggak mau kehilangan posisi itu karena saya akan kehilangan perlakuan privilege gitu. Saya akan kehilangan hak istimewa gitu. Nah, sehingga ketika ada orang datang ke saya itu kalau depresi itu berarti hampa. Saya tuh kok merasa nggak berguna lagi dalam hidup karena apa yang saya lakukan itu tidak langsung ngefek ke orang lain gitu ya. Yang kedua tadi kemarahan karena sekarang semua hal yang dulunya saya dapatkan itu hilang. Karena posisi saya gitu. Jadi biasanya marah, Bu. Atau kalau yang ketiga tuh yang datang orang lain, Bu. Karena yang post power syndrome ini mengganggu hidupnya mereka. Terlalu mengintervensi gitu. Jadi mereka tuh nggak datang ke psikolog, tapi keluarganya lah yang datang karena merasa menderita. Jadi korban post power syndrome. Jadi kan terlalu mengintervensi gitu. Nyalah-nyalahin gitu. Maunya didengar. Maunya didengar gitu. Maunya kamu itu ya harus menghormati aku. Kamu nggak ingat bahwa
kamu bisa begini tuh karena Karena jasaku aku. gitu. Jadi dia akan marah-marah terus, lalu kayak apa ya? Nek orang Jawa bilang undat-undat itu apa sih Bu bahasa? Jadi mengundang kembali jasa-jasanya Betul, dia lewat betul. kata-kata itu, mengingat-ingatkan. Ya gini kan, Adi kalau kamu dulu nggak ku selamatkan, kan kayak gitu. Saya jadi pusing nih ya. Aduh, padahal dia nih kayaknya aku nggak perlu dengerin dia. Aku punya pendapat sendiri. Aku punya. Nah, ini menarik Bu. Orang ketiga kalau datang ke Ibu nasihatnya apa? Ya kalau kalau Doakan saja. ya kalau orang ketiga tuh saya Tadi. hanya gini, jangan feeding ya. Kalau Bulani tadi istilahnya feeding, jangan feeding egonya dia. Kalau saya kan nggak bisa bilang Atta, tapi jangan feeding egonya dia. Dengan Jangan cara Dengan ngasih cara makan. ya kamu nggak usah stres dan kamu nggak usah ngikutin apa kemauan dia gitu. Sepertinya kasarnya ngomong, anggaplah angin lalu, begitu ya. Jangan terlalu menganggap dia penting sehingga hidupmu sendiri kacau gitu. Betul, tapi saya bilang kamu tetap respect dia gitu. Tetapi tidak harus. Jadi contohnya gini ya. Contoh konkret yang paling gampang nih, ada suami istri yang sejak muda itu istrinya tuh salah atau benar, dia tuh yang harus meminta maaf. Itu sejak mereka nikah awal, Ini suaminya nih. yang istrinya harus minta maaf. Tidak Istrinya harus peduli minta. salah, tidak peduli betul, Pokoknya dia maaf. harus minta maaf duluan, karena dengan begitu menjadi smooth lagi relasinya, Oh. menjadi harmoni lagi gitu. Iya, iya. Nah, lalu ketika semakin usia perkawinan mereka semakin lama gitu, anak-anak sudah agak Beranjak- besar-besar beranjak gitu dewasa. kan, tapi masih ada yang kecil juga. Tapi maksud saya besar-besar tuh remaja ke atas, tapi masih ada juga yang ini. Itu konfliknya tuh semakin sering antara suami istri ini gitu kan. Dan istri semakin harus sering minta maaf supaya Nah, smooth. karena itu habit ya, karena itu kebiasaan. Ya siapapun yang salah, istri dulu yang harus kayak memperbaiki relasi gitu, dan bilang maafkan saya gitu tuh, lalu nanti menjadi harmoni. Tapi nanti ada konflik lagi. Menurut saya dalam relasi itu pasti ada konflik ya. Nggak mungkin relasi itu nggak ada beda pendapat tuh, nggak mungkin. Tapi semakin kesini tuh konfliknya semakin tinggi, dan istrinya tuh semakin merasa ini tuh bukan salah saya, semakin merasa begitu. Tetapi di dalam relasi itu suaminya tuh harus menunggu. Gini, suaminya tuh menunggu istrinya itu ngajak omong dulu. Itu selalu gitu ya. Nah, lalu kan saya ngomong, ya kalau kamu perilakunya salah atau benar, kamu yang meminta maaf, kamu itu memfeeding, mengasih makan egonya dia kalau dalam psikologi. Kalau menurutku sekarang ini gitu ya, kamu jangan minta maaf kalau memang kamu nggak salah. Dan kamu tuh nggak perlu apa ya, memulai dulu gini, maksudku gini, berelasilah biasa, tapi nggak usah memohon-mohon. Jadi gini loh, aku tuh konflik sama Pak Adi silent treatment. Oke. Saya nggak akan terus merajuk-rajuk Pak Adi untuk minta maaf supaya Pak Adi baikan sama saya. Saya sarannya gini, respect aja suamimu. Saya tetap gini, bikinin kamu mau makan nggak? Kalau Pak Adi ngambek nggak mau makan, nggak usah diladenin. Ya wes gitu. Dan misalnya aku mau pergi, kamu mau ikutan nggak? Dia nggak mau ikut, ya udah. Tapi bukan saya itu silent treatment juga gitu. Tapi saya tetap menunjukkan saya itu sayang kamu, saya peduli kamu. Tapi saya nggak akan minta maaf karena saya nggak salah. Nah, terus dia bilang, Bu, akan saya coba, Bu. Ini baru sekali di dalam pernikahan saya melakukan sarannya Ibu. Oke kan? Nah, terus beneran dia enggak gitu. Nah, suaminya mulai bingung nih, kenapa istri saya enggak gitu. Terus aku bilang, kalau dia tuh memang mau silent treatment, diemin aja mau bertahun-tahun. Tapi kamu enggak boleh marah, enggak boleh benci, kamu tetap melakukan kebaikan dan respect dia. Intinya itu. Nah, nanti kalau suamimu itu mau blaming kamu itu punya evidence bahwa kamu itu memperlakukan dia dengan baik. Nah, evidence ini penting toh, bukti untuk mengatakan bahwa aku tetap menjalankan tugasku sebagai istri. Bukan hanya menjalankan tugasku, aku tuh tetap peduli padamu. Tapi dalam hal ini saya memang nggak mau minta maaf karena aku nggak salah.
itu kan untuk nyetop atanya dia gitu loh. Dan akhirnya tuh suaminya ngajak omong dulu. Nah artinya orang itu perlu mencoba sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, yang intinya tuh tidak meladeni atanya orang gitu. Dan ketika dia berani, saya bilang itu bagus gitu. Tapi saya sebelumnya bilang gini, hasilnya belum tentu positif. Bisa jadi suamimu semakin benci kamu. Kamu siap nggak nerima itu? Nek kamu siap, jalankan. Nek kamu nggak siap, ya udah. Artinya kamu juga nggak siap berubah. Gitu. Kecuali suaminya konseling sama aku. Kalau suaminya nggak konseling, ya jalan satu-satunya kamu berani nggak ngambil resiko, tapi kamu tidak memperburuk relasi. Nek memperburuk kan mengabaikan. Enggak, saya enggak meminta kamu mengabaikan. Aku tetap aja misalnya. Tetap peduli gitu. Nah, kalau dia berani lakukan gitu. Tapi kalau enggak berani, enggak usah lakukan gitu. Artinya itu pilihanmu, tetap ngasih makan egonya. Gitu. Karena menurutku jalan satu-satunya dia bisa berubah kalau egonya enggak dikasih makan. Nah, selama ini dia tuh kasih makan egonya. Gitu. Nah, ini kecuali gini, suamimu bisa diajak ke sini enggak, itu beda ya. Kalau enggak ya kamu sendiri yang harus memutuskan. Kalau kemudian suaminya diajak mau, ya saya akan memulai dari ini, situasi macam ini itu sebetulnya nggak baik untukmu gitu. Sumbernya apa? Sumbernya apa? Jadi saya akan masuk ke atanya dia gitu. Itu yang akan saya lakukan. Jadi saya akan mengatakan kita nggak akan bicara relasi dulu, tapi apapun yang terjadi pada relasimu itu efek dari ini. Dicari dulu ya sumbernya gitu. Nah biasanya kalau dia sulit diajak ngomong tentang bagaimana dia menceritakan relasinya, saya tuh pakai tes gitu, namanya thematic apperception test. Itu tes gambar lalu disuruh bercerita tentang gambar itu. Itu tuh akan bisa digunakan untuk menunjukkan ini loh, dalam 10 story yang kamu lakukan, ceritamu itu tentang kekuasaan. Nah, dari situ itu lebih ada bukti gitu. Daripada aku nuduh-nuduh ini tuh karena kamu kekuasaan itu. Kecuali si klien ini bisa cerita relasi. Kalau dia bisa cerita relasi kan saya mencatat nih. Nah, dari bukti-bukti interaksi itu saya akan garis bawahi. Ini loh, kamu ada indikasi memang cenderung menguasai momen tapi sendiri. Kalau dia nggak mau cerita, saya biasanya pakai storytelling untuk menunjukkan dalam storymu itu highlightnya tuh kekuasaan. Highlightnya orang itu harus nurut kamu. Ceritamu itu selalu kamu itu menang dan orang lain kalah. Ceritamu itu kamu tuh merasa terancam jika ada orang lain begini ya. Itu kan ada bukti. Artinya cerita itu mewakili cara pandang kamu terhadap dunia. Nah, biasanya gitu cara saya. Dari yang Bu Susan barusan sampaikan, kok saya lihat ternyata post power syndrome itu melanda ke seseorang, itu jangan-jangan tetap tumbuh subur gara-gara di sekitar kita menghidupi feeding juga itu mengopeni ya, apa ya? Menyuburkan, memberi pupuk. Makanya jadi justru kita sendiri yang sadar bahwa itu nggak baik ya, bahwa memiliki sindrom ingin selalu menguasai, ingin selalu mengatur, padahal sudah waktunya untuk ada generasi berikutnya, atau ya harusnya sudah kalau di lengser ke Prabon. Ini sebenarnya kita sendiri yang punya kesadaran itu jangan sampai juga pokok ya istilahnya. Kalau ini Pak, kalau di Erikson itu kan ada ego stage ya, yang memang Erikson itu perkembangan ego ngomongnya gitu. Itu tuh ada fase orang itu mencari identitas. Nah, mencari identitas tuh harusnya remaja. Mencari identitas tuh kan kalau di Dhamma mungkin itu Atta. Artinya ya kalau sebetulnya orang itu sudah menemukan identitas, itu harusnya anatta. Nah, kalau orang itu sudah anatta, berikutnya itu adalah intimacy. Saya bisa menjalin relasi intimate dengan orang lain. Ini nggak harus pernikahan ya. Itu karena saya bisa empatik sama orang. Saya bisa melihat cara pandang orang lain. Nah, kegagalan di dalam menemukan identitas
itu sebetulnya terikat pada Atta, Hmm. bukan an Atta, sehingga orang itu nggak bisa intimasi Intimate sama sama- orang lain, nggak mungkin. Nggak muncul kepedulian, tapau seliro, Nggak. toleransi Semuanya ini, nggak Ya. bisa. Nah, Oh. kalau orang itu intimate-nya itu udah jalan, saya bisa welas AC sama orang, tahap berikutnya itu generativity. Saya mulai membangun kebaikan, meninggalkan legacy, warisan kebaikan untuk generasi berikutnya. Itu generativity gitu. Nah, bukan post power syndrome gitu. Nah, kalau generativity saya itu berhasil, artinya saya sudah senang melihat orang lain itu juga baik. Lalu yang berikutnya itu adalah spirituality gitu. Saya sudah nggak nyari kayak gitu. Spirit Iya, sudah. spirit. Sudah mau ya mati gitu. Iya, iya. Nah itu kan kalau Erikson tuh ngomongnya gitu. Nah orang yang Atta itu tuh masih di remaja ini sebetulnya. Nggak pernah berkembang ya dia. Dia masih krisis. Iya, Kalau iya. menurut Erikson krisis identitas dia nggak terselesaikan. Krisis identitas yang tidak. Jadi sampai mati pun dia masih Dia di masih situ. remaja. tahap itu Bahkan ya, ketika dia menikah itu nggak intimasi. Dia punya anak itu nggak intimasi gitu. Dia sebenarnya masih semuanya untuk Betul. diri sendiri. Dan itu Iya. krisis terus gitu karena begitu orang lain begini bingung dia ininya goyah kan, begitu nggak punya kedudukan goyah. Jadi boro-boro generativity Pak untuk kebaikan orang, oh intimasi aja dia nggak lewat Iya, iya. gitu. Nah itu saya tuh kadang-kadang suka pakai teorinya Erikson tuh untuk melihat lah kamu itu masih Tahapnya krisis, di mana? bahkan mati pun masih krisis ya Bu. Kesian Peti mati sekali. saya harus ini, Oh, dikuburnya harus ini, nanti saya harus begini begitu. Sebelum mati aja pesennya udah banyak. oh, harus di VIP, bunganya harus kayak gini. Nah, itu apa enggak krisis identitas? Sebetulnya itu dia masih berhenti di remaja. Dan itu menyulitkan, pasti menyulitkan. Oke. Dia nggak Jadi- tahu kalau dia mau mati itu. Jadi Iya. yang dibawa yang aneh-aneh gitu. Iya. Kita pernah cerita Bulani. Saya lihatnya lebih menarik dihubungkan dengan apa ya falsafah atau apa cerita-cerita di pewayangan. Pandawa ketika sudah berhasil menang di Baratayuda kan akhirnya memimpin kan. Tapi pada akhirnya mereka ini menyerahkan Meninggalkan kerajaan. kerajaan Ah, ya, ya, ya. diserahkan Meninggalkan keduniawian. Ya, ya. moksa. Mereka oh ya udah nah urusan anak muda lah apa Ya, ya. apa keturunan berikutnya udah nggak mau Tidak keep. ya harusnya kan Let go. gitu ya siklusnya ya biarkan generasi berikutnya Tapi memang kalau saya pikirkan sebenarnya kayaknya kehidupan ini nggak lepas dari macam karma apa yang sudah kita lakukan sementara kita masih bisa gitu. Karena kalau kita ini banyak karma baik, kelihatannya kok jalannya ke arah sana juga gampang. Cepat, lebih Iya, cepat ya. Jadi contohnya Banyak gini, peluang. saya dengan gampang mengatakan, loh, aku tuh nggak punya alasan untuk post power syndrome. Kenapa? Lah penggantiku bagus-bagus kok. Aku kok harus power tuh kenapa? Oh mereka sudah lebih hebat dari aku. Kalaupun mereka nggak lebih hebat dari aku dimintain pendapat, ya aku kasih. Kalau aku menganggap itu lebih baik, ya jalankan. Kalau enggak ya nggak usah dipakai ya nggak apa-apa tuh. Jadi kembali pada ini loh, harusnya kita banyak melakukan karma baik supaya jalan menuju uripnya ketoto dewe gitu Iya. gitu ya ya, jadi anatanya itu juga kesampaian gitu loh. Maksud saya tuh sedikit banyak kita ini bukan malahan menambah atau tapi mengurangi. Let go-nya tuh bisa gitu. Sementara banyak orang yang menurut saya kurang banyak menanam kebaikan sehingga jalannya kok yo aneh-aneh gitu. Sulit. Ya memang ya lah gimana tuh ya Wong, kondisi itu ya menata dirinya untuk membuat penghalang-penghalang. Sementara GR saya tuh hidupnya tuh baik gitu loh. Dan biasanya ini Bu, bukan hanya sulit untuk dirinya, mempersulit orang. Iya. ya. Ya, jadi kalau dipikir lagi amat benar-benar beruntung bahwa kita ini ketemu Dhamma. Luar biasa. Dan kita tahu bahwa kita mau mati. Jadi ya mari kita Atta itu nggak usah diopeni lah. diopeni sehingga kita nggak perlu punya penyakit post power syndrome. Jadi kalau ketemu sama Bu Susan bukan untuk jadi klien tapi untuk belajar. Ya. Oke.
Baik pemirsa, demikian pembahasan kita tentang bagaimana gejala post power syndrome dan hubungannya dengan ATA. Jadi berhati-hati buat yang punya kekuasaan, kewenangan, jangan sampai jadi calon kliennya Bu Susan. Demikian Bu Lani. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu. 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 Sadu.